Sekolah Dasar Tunas Harapan memasuki hari pertama tahun ajaran baru. Guru Ratri, wali kelas 1B, berdiri di depan kelas, menyapa setiap wajah baru dengan tatapan penuh kasih sayang. Namun, ada seorang gadis kecil yang langsung menarik perhatiannya. Nama gadis itu Nara Dwi Jaya. Nara tidak tersenyum, tidak malu, juga tidak tampak bingung seperti anak-anak lain. Ia hanya berdiri di sana, tangannya tergenggam rapi, kakinya rapat, punggungnya tegak, seperti miniatur orang dewasa. Seragamnya bersih, rambut hitam berkilaunya diikat rapi seperti sanggul balerina. Ketika diminta memperkenalkan diri, Nara berdiri, mengucapkan kata-kata dengan jelas, jauh melampaui kosakata anak berusia 6 tahun. Suaranya tidak bergetar, juga tidak terdengar tinggi atau rendah, seolah-olah ia telah berlatih ratusan kali. Guru Ratri tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Anak-anak lain masih bingung karena baru pertama kali meninggalkan pelukan orang tua mereka, tetapi Nara bersikap seolah-olah sudah lama mengenal kelas itu. Namun, yang benar-benar menarik perhatian guru bukanlah kosakatanya yang kaya atau kerapiannya, melainkan caranya bergerak. Setiap langkah Nara tampak dikendalikan dari jarak jauh. Lembut, hati-hati, tetapi kurang alami. Seolah tubuhnya melekat pada kaca yang rapuh dan tak ada kesalahan yang dibiarkan. Saat istirahat, ketika teman-temannya saling kejar, memanjat halaman sekolah, Nara berdiri sendirian bersandar di dinding di samping kelas, matanya memperhatikan teman-temannya bermain tanpa menunjukkan kesedihan atau kegembiraan. Hanya tatapan kosong. Aneh. Mau main lompat tali sama teman-temanmu? Tanya Bu Ratri lembut ketika ia mendekat. Nara hanya mendongak, mata coklat tua pekatnya menatapnya dan menggelengkan kepalanya pelan. Saya lebih suka mengamati, Bu. Jawaban itu sedikit mengejutkan guru itu. Minggu-minggu berikutnya, Bu Ratri memperhatikan lebih banyak hal. Ia tak pernah bersandar di kursinya. Meskipun kelas berlangsung hingga siang, Nara tetap duduk tegak, wajahnya sesekali menunjukkan ketidaknyamanan, tetapi hanya sesaat, lalu kembali ke ekspresi tenangnya yang biasa. Guru mencatat di buku catatannya, tanda-tanda kekakuan atau sedikit nyeri saat duduk terlalu lama. Semakin ia mengamati, semakin banyak hal-hal tak lazim yang ia temukan. Nara selalu meminta izin untuk pergi ke kamar mandi di waktu-waktu yang sangat aneh, di tengah pelajaran matematika atau tepat sebelum istirahat. Setiap kali ia kembali, wajahnya tampak sedikit lebih rileks, dan ia diam-diam menyesuaikan posisi duduknya. Pada suatu hari Rabu, saat jam bersih-bersih umum, Nara sedang berpindah-pindah meja untuk membersihkan permukaan meja ketika ia tak sengaja menabrak seorang teman sekelas. Sentuhannya sangat ringan, tetapi wajahnya tampak pucat pasi. Beberapa detik kemudian, senyumnya kembali. Bu Ratri mendekat. Apakah Anda baik-baik saja, Nara? Ya, saya baik-baik saja, Bu. Suara itu menjawab dengan tenang, tanpa emosi. Tetapi Ratri tahu betul bahwa gadis itu tidak baik-baik saja. Saat para siswa bergegas keluar ke taman bermain, ia diam-diam mengikuti dari belakang dan melihat Nara berhenti di dekat loker. Ia merogoh ke balik roknya seolah membetulkan sesuatu, dan saat itu, wajahnya meringis kesakitan. Bu Ratri segera mendekat, membungkuk menatap mata siswa itu. Anda tampak tidak nyaman. Ada yang bisa saya bantu? Untuk sesaat, ekspresi tenang Nara pecah. Matanya berkaca-kaca saat ia menatap guru itu, seolah sedang bergumul dengan sesuatu. Akhirnya, Nara berbisik. Guru, apakah semua orang tua melakukan ini? Pertanyaan itu membuat hati Bu Ratri tercekat. Ia menelan ludah, menjaga suaranya tetap lembut.
Bagaimana caranya? Namun begitu pertanyaan itu terlontar, Nara menarik diri, menutup mulutnya. Ekspresinya kembali dingin, senyumnya kembali seperti semula. Tidak apa-apa, Bu. Saya baik-baik saja. Bu Ratri mengerucutkan bibirnya, tetapi sejak saat itu, ia diam-diam berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencari tahu kebenarannya. Bukan karena penasaran. Namun, karena dalam momen singkat itu, Nara telah mengungkapkan sesuatu yang sangat dalam, sangat menyakitkan. Sepanjang sisa hari itu, Bu Ratri mengamati Nara lebih saksama. Sementara para siswa duduk di karpet membaca, Nara duduk di kursinya seperti biasa, posturnya kaku dan sesak. Ketika ia membungkuk untuk mengambil pena yang jatuh, ia meringis. Jelas ada masalah dengan mobilitasnya. Malam itu, Bu Ratri mulai membuat buku catatan terpisah. Di halaman pertama, ia menulis nama siswa tersebut, Nara Dwi Jaya. Di bawah nama tersebut terdapat serangkaian poin-poin penting. Tidak pernah berlarian saat istirahat. Selalu duduk dengan kaku. Tidak nyaman saat membungkuk. Menolak bermain dengan teman. Kosakata dan perilakunya jauh melampaui usianya. Pertanyaan aneh, apakah semua orang tua melakukan ini? Keesokan paginya, seperti biasa, Nara tiba di sekolah tepat 7 menit sebelum bel berbunyi. Mobil hitam mengilap itu berhenti di depan gerbang sekolah. Dari jendela kelas, Bu Ratri sudah berdiri, mengamati dengan tenang. Pria pertama yang keluar adalah Pak Dharma Dwi Jaya, ayah Nara. Ia bertubuh jangkung, berpakaian elegan dalam setelan jas yang dirancang dengan cermat. Rambut abu-abunya disisir rapi, tatapannya tajam, memancarkan perpaduan kekayaan dan kewibawaan. Begitu ia membuka pintu belakang, Nara melangkah keluar. Dan yang membuat bulu kuduk Bu Ratri merinding adalah saat tangannya menyentuh bahu putrinya dengan lembut. Nara langsung menegakkan punggungnya, menyesuaikan bahunya, dan mengangkat dagunya pada sudut yang tepat, seperti mesin yang baru saja dikalibrasi. Ia keluar kelas sambil tersenyum sopan. Halo. Selamat pagi, Pak Dharma. Saya ingin membahas studi Nara. Ada masalah? Suaranya lembut, tetapi ada ketenangan yang terkendali di dalamnya. Tidak ada masalah serius, hanya saja, dia sangat pintar. Saya sedang mempertimbangkan beberapa kegiatan pengayaan untuk Nara. Mungkin Anda bisa mengatur pertemuan? Pak Dharma melirik jam tangannya. Saya sibuk dengan rapat seharian ini, tetapi Anda bisa mengaturnya melalui asisten saya. Bu Ratri mengangguk. Sebelum berbalik, ia membungkuk untuk berkata kepada Nara. Saya sangat suka sepatu barumu hari ini. Kelihatannya nyaman. Sesaat kebingungan melintas di wajah Nara. Terima kasih. Ayahmu bilang sepatu yang tepat membantu menjaga postur tubuh yang baik. Pak Dharma menyela dengan senyum bangga. Kita sangat memperhatikan perkembangan fisiknya, bukan, Putri? Baik, Ayah. Saat ia berbalik untuk pergi, Bu Ratri menangkap tatapan Nara. Tatapannya sama, tenang, namun dipenuhi sesuatu yang tak terlukiskan. Setelah jam pelajaran pertama, Bu Ratri memulai kegiatan kelompok bertema Tubuh Kita. Ia menginstruksikan para siswa untuk merentangkan tangan mereka tinggi-tinggi seperti pilar, lalu membungkuk seperti bunga layu. Semua siswa melakukan hal yang sama, terkikik. Nara, gadis kecil itu hanya membungkuk kaku, lengannya masih terkepal. Erangan kecil keluar dari mulutnya, begitu kecil, sehingga hanya Bu Ratri yang bisa mendengarnya. Kamu baik-baik saja, Nara? Tanyanya lembut ketika kelas terfokus pada kegiatan tersebut.
Nara mengangguk, suaranya bagai angin sepau-sepau. Aku baik-baik saja, hanya saja. Kurasa aku tak seharusnya membungkuk seperti itu. Setiap orang membungkuk dengan caranya masing-masing. Tubuhmu adalah milikmu, dan kamu berhak merasa nyaman di dalamnya, Nara. Mata Nara menatapnya lama. Ini pertama kalinya ia mendengar orang dewasa mengatakan hal seperti itu. Bahwa tubuh ini adalah miliknya. Dengan suara pelan, seolah mengungkap rahasia yang telah lama terpendam, Nara berbisik. Tapi, itu bukan milikku. Itu milik masa depan. Seharian penuh, Bu Ratri gelisah. Semakin ia mengamati, semakin yakin ia bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Di penghujung hari, ia pergi ke ruang perawat sekolah. Bu Rika, kepala perawat, telah bekerja di sekolah selama hampir 30 tahun dan dikenal karena matanya yang tajam dan hatinya yang hangat. Ketika Bu Ratri menceritakan pengamatannya, Bu Rika mengerutkan kening. Gadis itu, gadis, boneka kecil itu? Nara Dwijaya? Aku memperhatikan. Dia terlalu sempurna. Dan kesempurnaan mutlak, bagi anak-anak, bukanlah tanda yang normal. Kurasa dia kesakitan, tapi aku tak berani berkata apa-apa. Ratri berbisik. Rumah besar Dwijaya terletak di kawasan paling eksklusif di kota itu. Setiap pagi Nara bangun tepat pukul 6, tanpa terlambat semenit pun. Ia tak pernah berlama-lama di balik selimut. Tak perlu dibangunkan. Tak perlu merengek seperti anak-anak pada umumnya. Langsung melompat, dan melakukan semuanya persis seperti yang direncanakan. Setelah menggosok gigi, mencuci muka, menyisir rambut, dan merapikan spray, Nara menunggu ayahnya masuk. Selamat pagi, putriku. Pintu terbuka sedikit, dan Dharma masuk sambil memegang kotak logam mengilap. Apa tidurmu nyenyak? Ya. Bagus. Sekarang mari kita bersiap-siap. Dari kotak itu, ia mengeluarkan sebuah alat yang tampak seperti penyangga tulang belakang yang dirancang khusus agar pas di badan. Suaranya seringan udara. Angkat tanganmu. Model baru ini jauh lebih baik, kata Dokter Raditya. Alat ini akan membantumu menjaga punggung tetap lurus tanpa lecet. Tanpa ragu, Nara mengangkat tangannya. Ia telah belajar menyembunyikan kilatan di matanya saat logam itu mengencang di perutnya. Bukan rasa sakit, karena kalau kau merasa sakit, kau kurang berusaha. Kau beruntung, tahu? Sangat sedikit anak yang punya akses ke teknologi secanggih itu. Ya, ayah. Ia mengangguk puas, lalu berkata, sekarang kau berjalan mondar-mandir di ruangan ini. 15 menit, seperti setiap hari. Nara berjalan. Selangkah demi selangkah. Tidak cepat, tidak lambat. Matanya mengikuti seperti laser, sesekali menyesuaikan bahu Nara, menurunkan dagunya. Lebih baik dari kemarin. Kau membaik. Namun dalam hati Nara, sebuah bisikan menyelinap. Tapi tak seorang pun melihat saat kau sendirian bahwa ini tak pernah alami. Malam itu, Dharma harus melakukan perjalanan bisnis selama beberapa hari. Sebelum meninggalkan rumah, ia menatap putrinya dan berkata, "Ingat apa yang kita latih pagi ini, kan?" "Ya, ayah." Nona Kusuma akan mengawasi rutinitas malam untukku. Aku serahkan semua instruksi padanya. Aku mengharapkan laporan yang baik saat aku kembali. Ya, aku akan mencoba. Bukan hanya mencoba, Nara. Kau harus berhasil. Sukses adalah pilihan, bukan kebetulan. Setelah dia pergi, pembantu lama keluarga itu,
Nona Kusuma, membantu Nara berganti piyama dan dengan hati-hati menyembunyikan alat ortopedi itu di balik pakaiannya. "Apakah sakit hari ini, Nak?" "Tidak terlalu," jawab Nara otomatis. Nona Kusuma hanya mendesah pelan. Matanya dipenuhi simpati, tetapi juga ketidakberdayaan. Dia tahu bahwa setiap tindakan, setiap kata dapat dipantau. Keesokan paginya, Nara duduk diam di dalam mobil dalam perjalanan ke sekolah. Melalui pintu kaca, dia melihat anak-anak lain melompat-lompat, melambaikan tangan kepada orang tua mereka, atau bahkan berebut tas ransel. Seorang anak laki-laki jatuh dari pria itu, celananya kotor, tapi ia hanya menyeringai. Nara menyentuh kaca. Matanya mengikuti gerakan-gerakan yang berantakan, bebas, tak sempurna, tapi hidup. Ayah bilang gadis sempurna tidak melompat di genangan air, gadis sempurna membuat orang lain bangga dengan berdiri tegak. Di kelas, Bu Ratri mulai beralih ke taktik baru. Diam-diam ia mendesain ulang sudut olahraga ringan di kelas. Sebuah area kecil yang dilapisi karpet dan bantal empuk, tempat para siswa diperbolehkan berdiri, meregangkan badan, atau sekadar melompat-lompat untuk kenyamanan. "Tubuh kita butuh gerak, sama seperti kita butuh air," katanya di kelas keterampilan hidup. Anak-anak bersemangat. Mereka bergiliran pergi ke area olahraga untuk meregangkan badan, melompat, bermain dalam batas aman. Tapi hanya satu siswa yang tetap diam. Nara. Ia hanya duduk di sana, matanya menatap dengan kerinduan yang tak terlukiskan. Tangannya mencengkeram erat tepi meja. Lalu terlepas. Lagi. Ia tidak bergerak, tidak meminta izin untuk bergabung. Namun, matanya sudah menjelajahi taman bermain setidaknya 10 kali. Saat istirahat, Bu Ratri memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia melangkah ke halaman sekolah, di mana ia mendapati Nara berdiri di tepi taman bermain, punggungnya bersandar ke dinding, matanya tertuju pada teman-temannya. "Tidakkah kamu ingin mencoba ayunan hari ini? Aku bisa mendorongmu sedikit." Mata Nara berbinar, tetapi hanya sesaat. Kemudian kembali gelap. "Ayah dan Dokter Raditya bilang kamu tidak boleh bermain di atas peralatan taman bermain. Itu akan merusak postur tubuhmu." "Siapa yang memberitahumu?" "Ayah dan Dokter Raditya." Nama Raditya membuat Bu Ratri semakin gelisah. Sore itu, di kantor dinas sosial, Bu Arya, petugas perlindungan anak yang berpengalaman, menerima laporan awal dari Bu Ratri. Setelah membaca kalimat alat ortopedi khusus yang dirancang oleh Dokter Raditya, ia sedikit mengernyit. "Saya akan memeriksa daftar dokter berlisensi di daerah ini." 1 jam kemudian, hasilnya datang melalui surat internal. Tidak ada nama Raditya dalam daftar resmi dokter anak. Satu-satunya orang dengan nama yang mirip pernah belajar kedokteran, tetapi keluar sebelum lulus. Ia kini mengelola pusat pengembangan tubuh yang tidak terdaftar di otoritas medis manapun. "Ini masalah serius," tegas Arya. "Dharma adalah orang yang berpengaruh. Kita tidak bisa mengkonfrontasinya tanpa bukti konkret," Kepala Departemen memperingatkan. "Kalau begitu, kita butuh kesempatan, pintu terbuka yang Nara sendiri izinkan untuk kita masuki." Di kelas seni, kelas ditugaskan untuk menggambar hari yang sempurna. Anak-anak sangat antusias. Beberapa menggambar taman, beberapa menggambar es krim, beberapa menggambar game video. Nara duduk diam. Setelah beberapa lama, ia mulai menggambar, sangat lambat, sangat hati-hati. Ketika Bu Ratri lewat, ia membeku. Dalam gambar itu, seorang gadis kecil berdiri tegak seperti boneka,
lengan dan kakinya tegang, dikelilingi garis-garis yang tampak seperti rangka besi. Di punggungnya terdapat sebuah alat logam. Di atasnya, terdapat tali yang mengikat pergelangan tangan, pergelangan kaki, kepala, dan bahunya ditarik dari atas seperti boneka. Gadis kecil itu tidak menangis. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun di sekelilingnya ada anak-anak lain, tertawa, berlari, jatuh, dan hidup. "Apakah ini kamu?" tanya Bu Ratri. "Ya." Ketika kamu melakukan segalanya dengan benar, semua orang senang. Kamu mengikuti semua instruksi, tidak ada yang marah. Itulah hari sempurnamu. Dan tali-tali ini, itu alat untuk membantumu menjadi lebih baik. Kalau sudah terbiasa, kamu tidak akan melihatnya lagi. Ayahmu akan bilang kamu sudah membaik. Gambar itu, yang menampilkan gadis boneka yang dikendalikan di dunia bebas, dibawa ke ruang perawat oleh Bu Ratri tepat setelah kelas. Ia meletakkannya di atas meja di depan Bu Rika, perawat senior, dan Bu Arya, petugas perlindungan anak yang selama ini memantau kasus tersebut. Ketiga perempuan itu berdiri diam memandangi gambar itu. Anak-anak sering menggambar apa yang tidak bisa mereka katakan, renung Bu Arya. Benang-benang ini bukan sekadar objek. Ini adalah perasaan dikendalikan. Teriakan minta tolong tanpa suara. Ini bukan lagi dugaan, kata Bu Ratri, matanya masih tertuju pada gambar itu. Ini adalah kisah langsung. Dan alat yang dia gambarkan, Bu Rika menunjuk gambar itu, sebuah alat seperti penyangga yang dililitkan erat di sekujur tubuh. Jika digunakan terus-menerus, konsekuensinya pada sistem muskuloskeletal akan cukup serius. Kita harus memeriksanya. Kita butuh dokter untuk mengevaluasi alat itu. Tapi dengan orang seperti Dharma, dia pasti akan menolak akses medis apapun. Kecuali, Bu Arya menoleh, kita bisa mengandalkan undang-undang pemeriksaan kesehatan siswa. Jika perawat sekolah menemukan kelainan fisik apapun selama pemeriksaan, kita bisa meminta pemeriksaan kesehatan tanpa persetujuan wali. Bu Ratri mengangguk, tekad terpancar di matanya. Saya akan mencatat setiap detail Nara. Tidak ada satu detail pun yang terlewat. Keesokan harinya, Bu Rika melakukan pemeriksaan mata rutin untuk semua siswa kelas 1. Saat itu giliran Nara, dia jauh lebih berhati-hati. "Apakah kamu merasa tidak nyaman duduk terlalu lama?" tanyanya lembut saat gadis itu bersiap untuk duduk. "Sedikit," bisik Nara. "Bagian yang mana?" "Punggung? Perut?" "Keduanya." Saat duduk, penyangganya menekan lebih kuat. "Tapi," ayah bilang, itu tandanya alat itu berfungsi. "Jadi, berapa lama kamu memakai alat itu setiap hari?" "Seharian, kecuali saat mandi. Terkadang kamu bahkan memakainya saat tidur, kalau kamu tidak cukup tegak." "Siapa yang bilang begitu?" "Ayah dan Dokter Raditya." Bu Rika terus bertanya, mencatat setiap jawaban dengan cermat. Di akhir sesi, beliau diam-diam mengirimkan berkas itu kepada Bu Arya dan melaporkan, tanda-tanda serius yang memerlukan intervensi telah terdeteksi. Sementara itu, di kelas, Bu Ratri mulai bereksperimen dengan pendekatan psikologis baru dengan Nara. Di salah satu kelas, beliau mengemukakan sebuah kegiatan yang disebut pemetaan emosional. Hari ini, kita akan membahas emosi kita. Masing-masing dari kita akan mengambil sebuah kartu, melihat emosi apa itu, lalu berbagi ketika kita merasakannya. "Saya merasa senang ketika ibu saya membuat nasi telur." Seorang anak laki-laki antusias. "Aku takut kalau ada guntur,
kata seorang gadis, gemetar. Sekarang giliran Nara yang membaca kartu itu. Ia terdiam. Apa yang tertulis di kartumu, Nara? Tanya Bu Ratri lirih. Rasa sakit. Seluruh kelas terdiam. Bisakah kau berbagi rasa sakit? Nara melihat sekeliling. Lalu ke arah guru. Lalu menunduk. Guru, benarkah merasakan sakit itu tidak salah? Sama sekali tidak. Merasa sakit adalah bagian dari menjadi manusia. Dada Nara sedikit bergetar. Suaranya bergetar. Aku merasakan sakit setiap hari. Alat itu begitu menegangkanku hingga aku kesulitan bernapas. Suatu malam aku bermimpi terkurung di dalam sangkar dan tak bisa keluar. Suaranya pecah. Namun begitu ia mulai, kata-katanya mengalir deras. Kupikir semua orang seperti itu. Semua orang harus bersiap untuk tumbuh dengan baik. Kupikir jika aku mengeluh, aku tak pantas mendapatkan apa yang ayahku lakukan untukku. Bu Ratri duduk dengan lembut di sampingku, menggenggam tanganku. Nara, apa yang baru saja kau bagikan itu sangat penting. Dan kau tidak salah. Tak pernah salah karena merasakan sakit. Yang salah adalah seseorang yang memaksamu menderita seperti itu. Gadis kecil itu terharu. Tapi untuk pertama kalinya, ia tak menyembunyikannya. Di akhir kelas hari itu, Nara diundang ke ruang kepala sekolah. Ketika ia masuk, ia terkejut melihat ayahnya, Pak Dharma, duduk di sana bersama Bu Ratri, Bu Rika, dan Bu Arya. Nara, sayang. Pak Dharma berdiri, senyumnya kaku. Mereka hanya ingin bertanya beberapa hal padamu. Nara berdiri diam. Tapi tangan kecilnya sedikit gemetar. Kau tak perlu menjawab apapun sekarang. Bu Arya berkata. Tapi kalau kau mau, kami bisa mendengarkan. Gadis kecil itu mendongak, melihat sekeliling. Matanya berhenti pada Bu Ratri. Kamu bicara dengan siapa, Nara? Tanya Dharma, suaranya masih lembut namun tatapannya tenang. Nara mengerucutkan bibirnya. Lalu, dengan sangat pelan, ia berkata, aku hanya ingin berlari-lari sekali saja. Udara terasa membeku. Setelah pengakuan rapuh itu, kantor menjadi hening. Dharma berdiri diam, tangannya mencengkeram lengan kursi. Namun, raut wajahnya yang tenang sedikit retak. Sangat retak. Arya segera menyela dengan suara tenang. Terima kasih, Nara. Ceritamu telah membantu kami lebih memahamimu. Dan tidak ada salahnya ingin bermain, tertawa, dan merasa bebas seperti teman-teman sekelasmu. Ayahmu berpesan agar aku tumbuh dewasa dengan baik. Nara menatap lurus ke matanya, antara takut dan kehilangan arah. Dia bilang aku, sebuah investasi. Dan investasi tidak boleh gagal. Suara itu tidak mengandung kebencian. Suara itu mengandung keyakinan yang telah terbentuk sejak lama. Tidak ada anak yang seharusnya diperlakukan seperti bisnis. Ibu Arya menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menoleh ke Pak Dharma. Pak Dharma, sesuai peraturan, kita perlu melakukan evaluasi medis menyeluruh terhadap Nara. Ia berdiri, suaranya tegas. Saya telah memberikan semua catatan. Peralatan yang ia gunakan direkomendasikan oleh seorang spesialis. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Dengan segala hormat, Ibu Rika angkat bicara, spesialis yang Anda sebutkan tidak ada dalam daftar dokter berlisensi. Pernyataan itu membuatnya terdiam. Seolah-olah seseorang tiba-tiba menarik topeng ketenangannya.
Anda mengganggu hak saya sebagai seorang ayah. Kami melindungi hak putri Anda sebagai seorang anak. Ibu Ratri menjawab dengan tegas. Beberapa hari kemudian, tim spesialis dari Departemen Perlindungan Anak beserta dokter anak yang ditugaskan datang ke rumah Pak Dharma. Mereka membawa surat perintah pengadilan, izin untuk melakukan pemeriksaan fisik darurat Nara di lingkungan netral. Di villa mewah itu, semuanya masih berkilau dan sempurna. Semuanya kecuali perasaan. Pak Dharma membuka pintu, berdiri tegak, senyumnya setipis kertas. Dia sedang belajar piano. Jika Anda ingin bicara, silakan tunggu di ruang tamu. Kita perlu menemui Nara dulu, seperti yang diminta pengadilan, kata Nyonya Arya dengan tenang. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Namun ia minggir. Ketika mereka memasuki ruang latihan piano, Nara duduk seperti patung, punggung tegak, tangan diletakkan sempurna di atas tuts, mata menatap lurus ke depan seolah ratusan mata sedang mengawasi. Bahunya yang kecil menegang. Nara, dokter itu dengan lembut duduk di sampingnya. Anda seorang dokter yang ahli dalam membantu anak-anak belajar mendengarkan tubuh mereka. Bisakah Anda menunjukkan alat yang ayah katakan membantu Anda berdiri tegak? Nara terdiam beberapa detik. Lalu ia menunjuk ke lemari pakaian. Alat itu tergeletak rapi dan bersih seperti benda berharga. Namun ketika dokter mengambilnya, berhenti. Itu bukan alat ortopedi standar. Itu semacam penyangga, dengan plat logam keras dan datar, dengan resleting yang mengencangkan setiap inci tubuh. Semacam cetakan yang memaksa tubuh membentuk dirinya. Ini alat yang Anda katakan dirancang oleh Dr. Raditya? Arya menoleh ke Dharma. Ya. Alat ini diteliti berdasarkan metode pertumbuhan tulang Victoria. Direproduksi dengan proses canggih. Tapi tidak disetujui oleh dewan medis manapun, sela dokter itu. Dan itu berdampak negatif pada perkembangan tulang, otot, dan pernapasan. Dharma mulai kehilangan ketenangannya. Anda tidak mengerti. Anak itu perlu dibentuk. Dia istimewa. Dia tidak bisa tumbuh seperti anak normal lainnya. Kenapa tidak? Pertanyaan itu terlontar dari suara kecil itu. Semua orang menoleh. Nara baru saja berbicara. Dia berdiri di sana, mata coklat gelapnya tampak menyerap cahaya di ruangan itu. Kenapa aku tidak bisa tumbuh seperti anak normal? Itulah pertama kalinya Nara tidak mengatakan apa yang dikatakan orang lain. Itu adalah pertanyaannya sendiri. Setelah pemeriksaan, panel ahli menyimpulkan alat itu terlalu ketat, memengaruhi pernapasannya, menyebabkan tulang rusuknya menunjukkan tanda-tanda sedikit distorsi. Terapi fisik dan rehabilitasi diperlukan. Dan segera setelah itu, keputusan resmi dibuat. Nara dipisahkan sementara dari ayahnya dan dikirim ke pusat perawatan khusus untuk anak-anak dengan disabilitas perkembangan. Sebelum meninggalkan rumah, Nara berjalan melewati dinding yang dipenuhi foto-foto masa kecilnya. Setiap foto menangkap postur tubuhnya yang sempurna. Namun tak satu pun dari foto-foto itu yang tersenyum. Ia menatap mereka, lalu berbalik. Untuk pertama kalinya, ia tidak menoleh ke belakang. Mobil yang membawa Nara berhenti di depan sebuah bangunan kuning pucat dengan taman bermain kecil dan lukisan-lukisan tangan terpampang di jendela. Papan nama di depan gerbang bertuliskan, Rumah Bunga, Pusat Rehabilitasi dan Perawatan Anak. Ibu Arya keluar lebih dulu, membukakan pintu mobil untuk Nara. Gadis itu tidak bertanya apa-apa, hanya melihat sekeliling dengan tenang. Ini akan menjadi rumah sementaramu, katanya lembut. Tempatmu bisa bermain, membaca, makan makanan kesukaanmu, dan bernapas.
tempat yang aman. Nara melangkah masuk. Aula besar itu diterangi cahaya kuning hangat, kursi-kursi bundar, bantal-bantal empuk, rak buku besar penuh komik, dan beberapa sepeda kecil terparkir di sudut. Tidak ada kamera. Tidak ada jam yang berdetak. Tidak ada suara-suara dingin yang membicarakan pertunjukan. Seorang gadis berambut agak keriting, mengenakan blus putih namun tersenyum lebar, menghampiri. Halo. Saya Dinda. Anda bisa memanggil saya Nona Dinda atau cukup Dinda. Saya harus memanggil Anda apa? Nara langsung bertanya, tatapannya serius. Manapun cara yang membuatmu merasa paling nyaman. Tidak ada benar atau salah untuk hal-hal kecil seperti itu di sini. Nara sedikit mengernyit. Kata nyaman masih asing baginya. Kamar Nara dicat hijau mint dengan jendela besar yang menghadap ke taman. Di tempat tidur terdapat spray bermotif awan dan bantal berbentuk anak kucing. Ini kamarmu, Dinda memperkenalkan. Kamu bisa menata barang-barangmu sendiri, mengganti mainanmu, atau tidak melakukan apa-apa. Terserah kamu. Aku tidak punya jadwal pengembangan. Tidak. Tapi kalau kamu mau jadwal, kita bisa membuatnya bersama. Jawaban itu membuat Nara terpaku. Jelas, ini bukan cara dunia bekerja seperti yang ia kenal. Di masa-masa awal, Nara masih berjalan dengan cara yang sama, punggung tegak, diam, mata mengamati setiap sudut. Dia makan sedikit demi sedikit, tidak pernah menyentuh makanan di luar porsinya. Ketika ditanya, kamu mau main apa? Dia menjawab tidak ada pilihan. Namun, perlahan-lahan, suasana di sekitarnya berubah. Saat makan, anak-anak duduk mengelilingi meja, mengobrol dengan keras, bahkan ada yang menjatuhkan sendok. Tidak ada yang memarahi. Tidak ada yang membetulkan postur tubuh mereka. Mereka hanya tertawa. Seorang anak laki-laki gemuk bernama Rio menawarinya sepotong kue pisang. Enak. Mau coba? Tidak. Aku punya porsiku sendiri. Di sini, siapapun boleh minta tambah kalau masih lapar. Bu Dinda tertawa. Lapar dan kenyang itu perasaan yang nyata. Kita harus mendengarkan tubuh kita. Untuk pertama kalinya, Nara menggigit kue yang tidak ada di menu standar. Dan rasanya lezat. Dalam sesi terapi fisik pertamanya, ia bertemu dengan Ibu Yulia, seorang spesialis rehabilitasi muskuloskeletal. Tidak ada mesin. Tidak ada penyangga. Hanya beberapa bola besar, matras olahraga, dan pengeras suara kecil yang memutar musik lembut. Hari ini kita akan berlatih bernapas dalam dan lembut sambil berbaring telentang. Tidak perlu duduk tegak. Tapi jika punggung melengkung, paru-paru akan tertekan. Nara berkata dengan jelas. Ayahku bilang begitu. Tidak juga. Yulia tersenyum. Paru-paru adalah organ yang fleksibel. Kita membutuhkan pernapasan yang dalam dan lembut. Seperti bunga yang membutuhkan sinar matahari dan naungan. Gadis kecil itu menatapnya, lalu perlahan berbaring. Setelah bertahun-tahun dipaksa untuk tetap diam, perasaan berbaring secara alami hampir membuatnya menggigil. Bagaimana rasanya? Yulia bertanya. Aneh. Seolah-olah tubuhku bukan milikku. Tubuhmu milikku, Nara. Hanya milikku. Dan kau berhak memilih cara merawatnya. Sebuah kalimat sederhana. Namun bagai anak panah, ia menembus cangkang kedisiplinan yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Malam itu, Dinda membantu Nara berganti piyama.
Hari ini adalah hari pertamaku tidak memakai alat bantu jalanku. Bagaimana rasanya? Sedikit takut. Rasanya seperti aku akan hancur. Patah itu wajar jika kau memanjat pohon, jatuh, atau bermain-main. Tapi kau tidak akan hancur hanya karena kau bisa bernapas lega, Nara. Ia menunduk, mengelus dadanya dengan lembut, tempat yang telah menyempit setiap hari selama bertahun-tahun. Ia berbisik, "Aku akan mencoba mempercayaimu." Seminggu kemudian, dalam sesi psikoterapi privat, Nara duduk di hadapan Dokter Tara, seorang psikolog anak. Ruangan itu dihiasi dengan gambar-gambar tangan anak-anak yang telah dirawat. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja kecil dengan sekotak krayon dan setumpuk kertas kosong. "Hari ini, kau ingin menggambar, bercerita, atau bermain tanya jawab?" "Aku tidak pandai bercerita. Aku tidak tahu cara bermainnya." "Kalau begitu, cobalah menggambar." Dokter Tara tersenyum dan memberinya pena. "Gambar saja apapun yang terlintas di pikiran, tidak harus cantik." Nara mengambil pena itu. Sesaat kemudian, garis-garis tipis muncul. Sebuah ruangan tertutup, jendela-jendelanya ditutupi jeruji besi. Ada meja kayu besar di ruangan itu, dan sebuah kursi yang begitu tinggi sehingga orang yang duduk di sana harus merenggangkan badan sejauh mungkin untuk mencapai meja tersebut. Di atas meja terdapat buku-buku tebal, dan di sampingnya terdapat jam tanpa jarum. "Di mana ini, anakku?" "Ruang belajar di rumah." Gadis kecil itu menjawab dengan lembut. "Ayahku tidak mengizinkanku menggunakan jam dengan jarum. Katanya, waktu tidak boleh diukur dengan perasaan." "Apakah kamu ingat kapan pertama kali kamu merasa sedih?" Nara berpikir lama. Lalu ia menjawab, "Ketika aku berusia 5 tahun, aku diundang ke pesta ulang tahun tetangga. Aku membawa hadiah kecil, boneka beruang abu-abu. Tetapi ketika aku kembali, ayahku memarahiku dengan sangat keras. Ia bilang aku tidak boleh berbagi barang-barang pribadiku. Lalu, dia melempar semua boneka beruangku ke tungku di halaman." Keheningan yang sangat panjang memenuhi ruangan. Setelah itu, dia membawaku ke ruang koreksi. Dia harus berdiri di lingkaran putih yang digambar dengan kapur, tidak boleh keluar, tidak boleh duduk, tidak boleh bergerak, sampai rasa batasannya kembali. Dokter Tara mencatat dengan lembut, tetapi tidak menyela. "Saya tidak menangis saat itu. Karena saya pikir, saya pasti salah. Saya hanya sangat kedinginan." Padahal saat itu siang hari. "Nara, tahukah kamu? Seorang anak tidak pernah salah ketika ia hanya ingin berbagi boneka beruangnya. Perasaan itu murni, tidak salah." Gadis kecil itu menundukkan kepalanya sedikit. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh, bukan karena takut, tetapi karena ia mulai menyadari, mungkin ia telah diajari secara salah sejak lama. Pada hari-hari berikutnya, sesi terapi difokuskan untuk membantu Nara terhubung kembali dengan tubuhnya. Ia belajar merasakan rasa, melalui buah-buahan yang berbeda rasa, mendengar melalui permainan menebak bunyi dengan mata tertutup, dan menyentuh saat menggambar dengan cat air. Suatu sore, Budinda mengajak Nara ke halaman. Ia memejamkan mata dan berjalan tanpa alas kaki di atas rumput yang lembut. Nara bingung. "Aku belum pernah berjalan tanpa alas kaki di luar. Aku akan baik-baik saja. Rumputnya mungkin lembut, mungkin gatal, tapi jelas tidak berbahaya." Awalnya, setiap langkah yang ia ambil terasa ragu-ragu. Namun ketika rasa dingin itu menjalar ke telapak kakinya, bibirnya sedikit melengkung. Lalu,
Ia tersenyum. Senyum yang tulus. Dinda berdiri dari kejauhan, tak memanggil, tak memotret. Hanya dia menyaksikan momen langka itu bagai sebuah anugerah. Suatu malam, sebelum tidur, Nara berbisik. Bu Dinda, bagaimana kalau ayahku tidak mencintaiku? Siapa bilang dia tidak mencintaiku? Aku tidak yakin. Tapi, jika dia melakukannya, akankah itu menyakitiku sedalam ini? Terkadang orang dewasa mencintai cara yang mereka anggap benar. Tapi cinta sejati tidak memaksa. Tidak membuat orang lain merasa bersalah karena menjadi diri mereka sendiri. Jadi, jika kamu tidak ingin menjadi sempurna, apakah kamu pantas dicintai? Dinda duduk di tempat tidur, membelai rambutnya dengan lembut. Nara, kamu tidak harus sempurna untuk dicintai. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Seorang gadis yang berani, jujur, dan belajar untuk jujur pada diri sendiri. Mata Nara berkaca-kaca. Tapi kali ini, dia tidak berpaling. Sekitar 2 bulan setelah dibawa ke rumah bunga, suatu pagi, Nara sedang melukis mural di halaman bersama teman-temannya ketika Dinda datang dan berkata lembut. Nara, kamu ada rapat penting hari ini. Ayahmu telah mengirimkan permintaan untuk mengunjungimu sesuai jadwal pengadilan. Pertemuan akan berlangsung di ruang konseling dengan seorang spesialis yang mendampingimu. Kamu berhak menolak jika kamu belum siap. Gadis itu terdiam beberapa detik. Lalu ia mengangguk pelan. Aku akan pergi. Aku ingin bertemu denganmu sekali lagi, tapi kali ini dengan mata kepalaku sendiri. Ruang pertemuan telah dipersiapkan dengan cermat. Pencahayaan sedang, meja bundar kecil, 2 kursi saling berhadapan. Di dinding terdapat jam pasir, satu-satunya benda yang mengukur waktu dengan gerakan halus, bukan dengan detak. Pak Dharma masuk lebih dulu. Ia masih pria berkemeja putih, dengan rambut tersisir rapi dan sepatu mengilap. Namun, tatapannya kini tak lagi menunjukkan ekspresi mengendalikan. Hanya tatapan lelah dan pucat. Nara masuk kemudian. Ia tidak mengenakan rok yang diluruskan rapi. Ia mengenakan celana jin, kaos oblong, dan rambutnya diikat ke satu sisi. Seorang gadis seperti anak normal lainnya. Ia menatapnya lama. Aku. Halo, ayah. Suaranya tenang. Kau bisa memanggilku Nara. Bukan proyek. Suasana hening selama beberapa detik. Pak Dharma menelan ludah, lalu perlahan duduk. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya berpikir aku sudah melakukan yang terbaik. Untukmu. Aku tahu. Tapi itu tidak membuatnya benar. Dia menatapnya. Ayah tidak pernah bertanya apa yang kuinginkan. Dia hanya memintaku untuk mencapainya. Dia menundukkan kepalanya sedikit. Ayah takut, jika aku hidup seperti anak normal lainnya, aku tidak akan cukup kuat untuk menaklukkan dunia luar. Tapi ayah tidak memberiku kesempatan untuk tahu seberapa kuatnya aku. Suaranya tidak marah. Itu hanya kebenaran yang diungkapkan setelah bertahun-tahun dikurung. Ayah menyakitimu. Suaranya serak. Ada malam-malam ketika aku duduk memandangi ruang kosong tempatmu dulu belajar, dan aku merasakan desahan yang sangat panjang di hatiku, tapi aku tidak tahu bagaimana cara meminta maaf. Apakah kamu meminta maaf sekarang? Ya. Meskipun sudah larut, aku minta maaf. Ruangan itu sunyi. Nara tidak langsung bereaksi. Dia hanya menatap matanya. Aku tak yakin aku siap memaafkan. Tapi aku tahu satu hal yang pasti.
Jika kau sungguh mencintaiku, kau seharusnya membiarkanku menjadi anak kecil tanpa pola. Aku ingin belajar bagaimana memilih, belajar bagaimana membuat kesalahan, belajar bagaimana membela diri. Bukan hidup sesuai rencana. Aku mengerti. Ia mengangguk kecil, menatapku untuk pertama kalinya dengan tatapan yang tak dipaksakan. Pertemuan itu berakhir setelah 40 menit. Ketika Nara keluar, ia tidak menangis. Ia tidak marah. Sebaliknya, ia merasa ringan, seolah baru saja meletakkan koper berat yang telah terlalu lama ia bawa. Dinda menyambutnya dengan pelukan ringan. Kau melakukannya dengan sangat baik. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tak seorang pun pernah bertanya apa yang ingin kukatakan. Sekarang aku tahu, aku punya suara. Beberapa minggu kemudian, pengadilan secara resmi memberikan hak asuh sementara kepada sebuah keluarga asuh sukarelawan, pasangan dengan 3 anak dan mantan guru. Sebelum meninggalkan rumah bunga, Bibi, paman, dan teman-temannya mengadakan pesta perpisahan kecil untuknya. Rio, seorang anak laki-laki bertubuh gempal, berlari memeluknya. Ingat untuk kembali. Dan ingat untuk makan kue pisang. Tentu saja. Nara tersenyum, aku akan kembali, bukan untuk menjadi benar, tetapi untuk mengingat semua orang. Saat ia keluar dari gerbang, ia memandang pusat kota untuk terakhir kalinya. Dinding-dinding yang dulu asing, kini terasa familiar. Pintu besi hijau terbuka seolah mengucapkan selamat tinggal. Nara berjalan, setiap langkahnya tidak lurus, tidak rata, tetapi itu adalah langkahnya sendiri yang sebenarnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak perlu menyesuaikan langkahnya. Ia tidak berusaha menjadi cantik. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Keluarga angkat Nara tinggal di sebuah rumah kecil berwarna kuning pucat dengan atap genteng merah dan pagar kayu yang ditumbuhi bugenvil. Sang ayah, Pak Agus, adalah pensiunan guru sastra, dan sang ibu, Ibu Mira, adalah mentor bagi anak-anak disabilitas di sebuah balai komunitas. Pada hari pertama, Bu Mira membungkuk dan berkata kepada Nara, "Rumah ini hanya punya satu aturan, setiap orang boleh mengalami hari-hari yang menyedihkan." Kalimat itu membuat Nara mendongak. Bahkan orang dewasa? Ya. Baik ayah, ibu, maupun anak. Tidak perlu selalu baik-baik saja. Yang penting kita bisa berbagi. Pada hari-hari pertama, Nara masih mempertahankan kebiasaan bangun pagi, melipat selimut, dan melihat jam. Namun kali ini, tidak ada yang mengawasi, tidak ada tatapan dingin yang mengikuti. Kamu tidak perlu melakukan semuanya sendirian. Pak Agus tersenyum. Di rumah, kami membagi pekerjaan. Terkadang orang ini yang mengerjakan, terkadang orang lain yang menggantikannya. Setiap orang punya hari-hari yang melelahkan. Tapi bagaimana jika kamu tidak melakukannya dengan baik? Lalu kita perbaiki. Dan jika kita tidak bisa memperbaikinya, kita belajar menerimanya. Kalimat itu terngiang di kepala Nara untuk waktu yang lama. Ketiga anak di rumah itu memanggilnya Nara Chen, meskipun beberapa seusianya. Mereka bermain bola, memasak, membersihkan kebun bersama, dan terkadang bahkan menonton kartun bersama, berebut remote control. Nara diizinkan memilih saluran untuk pertama kalinya. Ia memilih film dokumenter tentang langit. "Kamu suka awan?" tanya adik laki-lakinya. Karena awan bebas. Mereka tidak punya jadwal. Mereka pergi kemanapun angin membawanya. Tapi awan terkadang juga hujan. Adik perempuannya mengerjap nakal. Hujan tidak apa-apa.
asalkan turun dengan sendirinya. Mereka bertiga tertawa. Itu pertama kalinya Nara bercanda, dan ia merasa nyaman. Suatu hari, Pak Agus memberi Nara sebuah buku catatan kosong. Ini buku harian emosionalmu. Kamu bisa menulis apa saja. Tidak akan ada yang membacanya jika kamu tidak mau. Awalnya, halaman itu hanya berisi beberapa baris. Hari ini mendung. Aku makan kue ubi jalar untuk pertama kalinya. Rasanya lembut dan manis. Perasaan aneh. Mungkin bahagia. Beberapa minggu kemudian, halaman-halamannya mulai penuh. Satu halaman bergambar senyum miring. Di hari lain tertulis, marah karena aku membuat kesalahan saat bermain catur. Tapi kemudian seluruh keluarga tertawa. Ia belajar menyebut setiap emosi sesuatu yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Di sebuah acara komunitas di desanya, Nara diundang untuk berbagi kisahnya. Ia memegang mikrofon, tangannya sedikit gemetar. Namun ketika ia melihat ke bawah ke deretan kursi melihat Mira mengangguk, Agus mengacungkan jempol, dan 3 anak kecil melambai, ia menarik napas dalam-dalam dan mulai. Dulu aku tinggal di rumah yang sangat besar. Tapi aku tak pernah merasa diizinkan bernapas. Ayahku berpikir aku perlu ditempa seperti baja. Tapi sekarang aku tahu, manusia bukanlah baja. Aku kayu, lunak, retak, tapi masih cukup kuat untuk membangun jembatan. Seluruh aula hening, lalu bertepuk tangan. Seorang wanita paruh baya mendekat dan menggenggam tangannya. Terima kasih, anakku. Kisahmu mengingatkanku pada bagaimana aku dulu memaksa anakku untuk menjadi sempurna. Tapi sekarang, aku akan berubah. Nara tersenyum. Senyumnya tak lagi tertahan. Suatu malam, ketika berpakaian dengan Mira, gadis kecil itu bertanya, "Bu, Mira, jika suatu hari nanti aku ingin menemukan ayah kandungku, apakah ibu akan marah?" Tidak. Semua orang ingin tahu asal-usul mereka. Yang penting aku tidak membiarkan masa lalu menguasai masa kini. Aku tidak tahu apakah aku sudah bisa memaafkannya. Tapi aku ingin tahu, apakah dia sudah berubah. Itu hakmu. Kau boleh membiarkan pintu terbuka atau menutupnya. Tapi jangan mengunci diri di dalamnya. Nara tumbuh dewasa, rambutnya memanjang, matanya masih dalam tetapi tidak lagi terpejam. Ia belajar menggambar, memberikan presentasi, berdebat tanpa merasa bersalah. Ia belajar berkata tidak tanpa takut dihukum. Ia belajar mencintai dirinya sendiri tanpa merasa bersalah. Dan yang terpenting, ia belajar hidup bukan untuk pencapaian, melainkan untuk keutuhan jiwanya. Suatu hari, saat duduk di dekat jendela, sinar matahari menembus tirai putih lembut. Ia menulis di buku hariannya. Dulu aku berpikir kebebasan itu sesuatu yang besar dan jauh. Tapi ternyata, kebebasan itu hanya duduk di bawah sinar matahari, tak takut dibangunkan. Suatu minggu pagi, saat keluarga sedang sarapan dengan donat dan teh susu, Nara duduk linglung menatap halaman yang cerah. Pak Agus memperhatikan tatapan aneh di matanya dan bertanya, "Kamu baik-baik saja, Nara?" Ia mengangguk. "Ya, hanya saja hari ini, aku ingin menulis surat untuk ayahku." Tak seorang pun berkata apa-apa, hanya mengangguk kecil. Tak seorang pun bertanya mengapa. Mereka tahu, ini adalah langkah selanjutnya dalam perjalanannya menuju penyembuhan diri. Sore itu, Nara mengeluarkan buku catatan kulit coklatnya
yang biasanya hanya digunakan untuk menuliskan hal-hal yang sangat penting. Ia duduk di mejanya, sinar matahari sore menyebarkan warna keemasan di halaman-halamannya. Ia mengambil penanya. "Ayah tersayang, kita sudah lama tidak bertemu. Ayah pernah bertanya, kenapa kau begitu jauh, padahal kau yang membesarkanku? Hari ini, aku ingin menjawabmu. Karena kau yang membesarkanku, tapi tidak mengasuhku. Kau membangun jati diri yang ideal, tapi melupakan hatiku yang meronta minta tolong. Kau bilang kau mencintaiku, tapi tak pernah mendengarkan saat aku berkata, aku lelah, aku takut, aku butuh pelukan. Aku menulis surat ini bukan untuk menuduh, melainkan untuk melepaskan. Mungkin di matamu, aku masih proyek yang gagal. Tapi aku tahu, aku bukan lagi naskah. Aku gadis kecil yang tahu bagaimana menangis saat ia ingin, tahu bagaimana mengatakan tidak saat ia perlu, dan tahu bagaimana memaafkan meskipun aku tak pernah lupa. Aku memaafkanmu, bukan karena kau meminta maaf, tapi karena aku tak ingin membawa amarah itu hingga dewasa. Kuharap kau juga belajar memaafkan dirimu sendiri. Karena bagaimanapun juga, kita berdua diajari salah oleh seseorang. Semoga hari-harimu di mana kau bisa bernapas lebih dalam dan tahu bahwa cinta tak harus bersyarat. Tanda tangan. Nara. Ia melipat surat itu, memasukkannya ke dalam amplop, tetapi tidak menuliskan alamatnya. Kemudian, ia memasukkannya ke dalam kotak kayu kecil, tempat ia menyimpan barang-barang penting, kerikil yang ia ambil saat piknik pertamanya, kartu ucapan pemberian adik angkatnya, dan sekarang surat ini. Surat yang tak perlu dikirim, karena yang perlu membacanya adalah dirinya. Beberapa hari kemudian, ketika sekolah mengadakan lomba pidato bertema, "Dulu aku takut, tapi kini telah kulewati," Nara mendaftar untuk berpartisipasi. Berdiri di atas panggung, di hadapan ratusan orang, ia berkata dengan suara lantang. "Dulu aku takut menjadi sebuah kesalahan. Setiap kali aku melakukan sesuatu yang tak berjalan sesuai rencana, aku merasa bersalah. Tapi kini aku mengerti, kesalahan bukanlah yang membuat kita buruk, kesalahan mengajarkan kita untuk tumbuh dewasa. Dulu aku terkurung dalam aturan-aturan tak kasat mata, di mana setiap hari adalah ujian apakah aku layak hidup. Tapi sekarang, aku hidup seperti anak kecil sungguhan. Aku berani bermain, mencoret-coret, menangis ketika merasakan sakit. Dan hari ini, berdiri di sini, aku tahu, aku tak lagi takut." Para penonton bertepuk tangan meriah. Beberapa guru menyeka air mata mereka. Bu Dinda, yang hadir di antara penonton, hanya tersenyum diam, seolah telah lama menantikan momen ini. Malam itu, Bu Mira memotong kue coklat yang lebih besar dari biasanya untuk Nara. "Senang kau berani menceritakan kisah hidupmu. Kau pikir aku menang? Tidak. Kurasa kau sudah dewasa." Sebelum tidur, Nara membuka jendela dan duduk memandangi langit malam. Ia tak lagi menghitung waktu untuk mengejar apapun. Ia tak lagi perlu diterima, karena ia telah menerima dirinya sendiri. Dalam kegelapan yang sunyi, setitik bintang jatuh melintas. Ia berbisik, "Semoga anak-anak sepertiku, di suatu tempat, juga akan membuka pintu hati mereka. Dan akan bertemu rumah bunga mereka sendiri." Musim panas itu, desa tempat Nara tinggal mengadakan acara khusus, festival warna batin, di mana setiap orang akan berdandan sesuka hati, tanpa aturan, tanpa tradisi. "Kau akan berdandan seperti siapa?" tanya saudara angkat Nara dengan riang. Ia mengangkat bahu. "Aku belum tahu. Mungkin aku."
Tapi bagaimana aku bisa berdandan seperti diriku sendiri? Dengan mengenakan apa yang kusuka, mengenakan bekas luka yang dulu kusembunyikan, dan berjalan tanpa ragu. Pada hari festival, jalanan dipenuhi warna-warni. Ada anak-anak mengenakan kostum astronot, orang tua mengenakan topi putri, dan orang-orang dengan langit yang dilukis di wajah mereka. Nara memilih gaun putih sederhana, memegang kipas kertas yang ia gambar sendiri. Di dalamnya terdapat gambar seorang gadis kecil berdiri di tengah labirin. Di punggungnya ia membawa papan kecil bertuliskan, "Ditemukan. Jalan keluarmu." Semua orang berhenti untuk membaca, lalu tersenyum. Seorang wanita paruh baya menyentuh bahunya dan berkata, "Kau adalah harapan. Terima kasih telah mengungkap kisahmu." Malam itu, seluruh desa melepaskan lampion udara. Setiap orang menulis harapan di selembar kertas dan melepaskannya ke langit. Nara duduk di tangga batu di depan halaman, memegang pena. Ia menulis, "Dulu aku berharap menjadi sempurna. Tapi sekarang aku hanya ingin menjadi utuh. Meskipun utuh di celah-celahnya. Dan jika memungkinkan, aku berharap semua anak tidak lagi takut pada orang tua mereka." Ia mengikatkan kertas itu ke lampu, dan melihatnya melayang, bergabung dengan ratusan lampu berkilau lainnya. Angin sepo-sepo bertiup, membuat rambutnya beterbangan. Tapi ia tidak buru-buru menyingkirkannya, karena sekarang ia tidak takut berantakan. Ia tersenyum, senyum yang tulus. Keesokan harinya, ia bangun lebih siang dari biasanya. Sinar matahari kuning menembus tirai. Burung-burung berkicau, kompor berderak. Hari yang biasa saja. Ia berjalan keluar ke ruang tamu. Di atas meja terdapat sepucuk surat bertuliskan, "Untuk Nara, bukalah saat kau siap." Surat itu dari Pak Dharma, ayah kandungnya. Ia menatap surat itu lama sekali. Lalu, ia meletakkannya di rak buku. Ia tidak membukanya bukan karena takut, tetapi karena ia tahu ia berhak memilih waktu. Di sekolah barunya, Nara mulai berpartisipasi dalam klub psikologi siswa. Ia membantu teman-temannya belajar mengenali emosi mereka, menulis buku harian emosional, dan bermain permainan mengatakan kebenaran tanpa dihakimi. Suatu hari, seorang gadis bertanya, "Nara, mengapa kamu begitu pandai memahami orang lain?" Ia tersenyum. "Karena dulu aku sangat membutuhkan seseorang untuk memahamiku. Sekarang aku ingin menjadi orang itu bagi orang lain." Dalam sebuah kegiatan kelompok, topiknya adalah, "Jika hidupmu adalah sebuah warna, warna apa itu?" Seorang teman berkata, "Hijau, karena aku sedang dalam proses penyembuhan." Yang lain, "Oranye, karena aku bersemangat." Giliran Nara tiba, pikirnya, lalu berkata, "Merah muda terang." Kelompok itu tertawa, seseorang menggoda, "Manis sekali." Bukan karena manis. Jelasnya, melainkan karena warnanya kelembutan, bekas luka yang memudar, sesuatu yang dulu menyakitkan tetapi kini memudar. Warna harapan? Mungkin. Atau sekadar warna hari esok, ketika aku tak lagi berusaha menjadi siapapun selain diriku sendiri. Di penghujung hari, sambil berbaring di tempat tidur, ia membuka buku catatannya dan menulis baris terakhir untuk hari itu. "Aku tak lagi menghitung hari untuk menjadi berharga. Aku menjalani setiap hari seolah-olah sudah cukup. Karena sekarang, aku tahu, aku tak perlu menjadi. Aku hanya perlu menjadi." Suatu sore yang hujan, ketika Nara sedang menata ulang rak buku di kamarnya, telepon berdering. Nomornya tidak dikenal, kode area Jakarta,
tempat ia dulu tinggal bersama ayah kandungnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia ragu sejenak, lalu menekan tombol jawab. "Halo, Nara?" Suara pria di ujung sana serak, lebih tua dari yang ia ingat. "Ini Ayah. Ayah Dharma." Keheningan panjang menyelimuti. Nara menggenggam telepon erat-erat. Tangannya gemetar, tetapi suaranya terdengar tenang dan aneh. "Aku tahu. Kau menelepon soal surat itu?" "Tidak. Aku menelepon karena ku dengar kau lulus SMA. Dan aku tahu kau tidak ingin bertemu denganku, tapi aku hanya ingin mengatakannya sekali saja." Nara tidak menyela. Ia membiarkan pria itu berbicara, seolah-olah mereka berdua sedang berjalan di jembatan yang sangat rapuh. "Ayah, aku salah. Kupikir bersikap tegas akan membuatmu kuat. Tapi aku lupa, menjadi kuat bukan berarti dingin. Aku ingat, pertama kali kamu jatuh dari sepeda, alih-alih memeluk anakku, ayah malah berkata lagi, 'Anak laki-laki tidak menangis, apalagi anak perempuan.' Ayah mengubah cinta menjadi ujian, dan kamu membuatku takut." Nara duduk di kursi. Ia mendengar jantungnya berdetak lebih lambat. "Dulu aku sangat marah padamu. Tapi sekarang, aku tidak ingin menyimpan amarah itu lagi." Ayah mengerti. Ayah tidak berharap langsung dimaafkan. Ayah hanya ingin, jika suatu hari kamu membutuhkannya, dia masih di sini. Aku belum siap bertemu denganmu lagi. Tapi aku siap mendengarkan. Dan aku juga berharap kamu memiliki seseorang di sisimu. Seseorang yang bisa membuatmu merasa dicintai tanpa harus bersikap baik. Pria di ujung telepon itu menangis tersedu-sedu. Untuk pertama kalinya, ia mendengarnya lemah. Terima kasih karena tidak menutup telepon." "Ayah, jangan menutup telepon juga." Panggilan berakhir. Ia menutup telepon. Tak ada air mata. Hanya rasa lega yang menjalar di dadanya. Seolah seseorang baru saja melepaskan ikat pinggang yang telah mengikat hatinya selama bertahun-tahun. Malam itu, Mira membuatkannya secangkir coklat panas. "Kau baik-baik saja?" "Ya. Kurasa aku baru saja menutup pintu. Tapi ternyata tidak terkunci. Jadi kau sudah benar-benar dewasa." Seminggu kemudian, ia menerima sebuah paket kecil. Di dalamnya ada foto, dirinya semasa kecil, sedang mencoret-coret lantai, di sebelahnya ada surat pendek tulisan tangan. "Dulu aku menyimpan foto ini di laci mejaku, karena kupikir fotonya kurang cantik. Tapi sekarang aku sadar, hanya saat itulah kau tersenyum tulus di rumah itu. Maaf aku tak cukup sering tersenyum. Dharma." Nara memegang foto itu cukup lama. Ia tidak menangis. Namun, ia juga tidak tertawa. Ia hanya berbisik, "Terima kasih, karena pada akhirnya, ayah memilih menjadi manusia, bukan pengawas." Pada hari reuni kelas terakhir, Nara berdiri di atas panggung sebagai perwakilan siswa untuk menyampaikan pidato perpisahan. Dalam pidatonya, ia berkata, "Kita masing-masing punya cerita. Ada yang menceritakannya dengan mudah, ada yang menyimpannya sendiri. Namun, apapun yang terjadi, ingatlah, hidup ini bukanlah kesalahanmu. Kamu adalah bab yang belum selesai. Dan kau berhak mengedit, mencoret, menambahkan baris baru. Yang penting, kau jangan meletakkan penamu." Seluruh aula bertepuk tangan. Di tengah kerumunan, Bu Mira menggenggam tangan Pak Agus, matanya berkaca-kaca.
Dia sudah sampai sejauh ini, kan? Dan dia akan melangkah lebih jauh lagi. Tapi sekarang, dia tidak sendirian. Malam itu, Nara membuka buku catatannya dan menulis. Dulu aku menulis untuk mencari jalan keluar. Sekarang aku menulis untuk mencatat hal-hal yang layak dijalani. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku tahu satu hal, aku akan hidup seperti yang selalu diinginkan anak kecil di dalam diriku. Sebulan terakhir sebelum Nara meninggalkan desa untuk kuliah, suasana di rumah dipenuhi haru. Bu Mira memasak lebih banyak hidangan dari biasanya. Pak Agus diam-diam membuatkan peti kayu kecil sebagai hadiah untuknya, dan kedua saudara angkatnya memeluk erat adik perempuan mereka setiap malam seolah tak ada hari esok. Suatu pagi, ketika Nara sedang menyiram tanaman di taman, ia melihat bunga liar berwarna ungu tumbuh di antara bebatuan, tepat di samping jalan setapak. Ia berhenti. Bunga itu sama dengan yang dilihatnya saat kecil, bermain dengan ayahnya di taman, sebelum keadaan menjadi begitu buruk. Ia membungkuk dan menyentuh kelopaknya. Ia tetap mekar, meskipun tak ada yang merawatnya, bisiknya. Lalu ia tersenyum, seolah menyadari sesuatu dengan sangat jelas. Aku juga. Aku telah hidup, aku telah tumbuh, aku telah mekar meskipun aku tak selalu disiram. Perpisahan itu berlangsung sederhana. Para tetangga semua hadir. Guru Dinda memberikan Nara sebuah buku catatan baru. Tuliskan perjalanan barumu. Tapi jangan menulis seolah-olah kau punya sesuatu untuk dibuktikan. Tulislah seolah-olah kau sedang menjalani dirimu yang sebenarnya. Ibu Mira memeluk putrinya lama sekali. Dimanapun kau berada, kau akan selalu punya rumah. Bukan alamatnya, melainkan hati orang-orang yang mencintaimu. Aku tak akan lupa. Tak perlu diingat. Karena cinta sejati tak perlu dipertahankan. Di dalam bus yang meninggalkan desa, Nara memandang keluar jendela. Ladang-ladang menyusut, pegunungan tampak kabur di kejauhan. Ia memeluk peti kayu pemberian Pak Agus, di dalamnya terdapat benda-benda kecil namun penuh cinta, buku catatan tua, kipas angin, beberapa foto, sepucuk surat yang tak terkirim. Saat bus melewati tanjakan terakhir, ia membisikkan selamat tinggal, bukan sedih, hanya lega. Karena kali ini, ia pergi bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk melanjutkan hidup sebagai pribadi yang bebas. Di kota baru, Nara belajar psikologi, sebuah pilihan yang dulu ia anggap mustahil. Ia tinggal di asrama kecil, menghiasi dinding dengan gambar-gambar yang ia lukis sendiri, dan jendela-jendelanya selalu terbuka agar sinar matahari masuk. Ia bergabung dengan kelompok pendukung mahasiswa. Di sana, ia mendengarkan kisah-kisah tersembunyi, air mata yang tak seorang pun berani lihat, dan tawa pertama setelah sekian lama. Seorang gadis bertanya, "Bagaimana kau tahu cara membuat orang merasa diterima seperti itu?" Nara menjawab, "Karena aku sudah lama membutuhkannya, tetapi tak memilikinya. Jadi sekarang aku memilih untuk menjadi itu." Suatu akhir pekan, ia menerima email dari Pusat Rehabilitasi Psikologis untuk anak-anak yang mengalami trauma keluarga yang mengundangnya untuk magang. Berkas itu menyatakan, "Alasan memilihmu. Kami merasa kau telah melewati kegelapan, tetapi belum kehilangan cahaya." Nara selesai membaca, mengambil pena, dan melingkari kalimat terakhir. Kemudian, ia membuka pintu dan berjalan keluar ke teras. Langit cerah hari itu. Ia menatap langit. Aku masih takut. Tapi sekarang aku tahu, aku tak perlu berhenti takut untuk memulai. Selama aku berani memulai, rasa takut tak akan lagi menguasai.
Dalam buku hariannya bulan itu, ia menulis, "Dulu aku mengira aku pohon yang tak musimnya. Tapi sekarang aku tahu, bunga tak butuh musim untuk mekar. Yang mereka butuhkan hanyalah ketenangan di tanah, kenyataan di langit, dan kehangatan di hati. Dan aku telah mekar." Terima kasih telah berjalan bersama Nara dalam perjalanan ini. Jika kau pernah merasa tak cukup baik, tak diterima, ingatlah, kau tak sendirian. Dan kau tak hancur. Kau hanya tumbuh dengan kecepatanmu sendiri. Dan bungamu akan mekar. Pada hari kau berhenti memaksanya mekar untuk dicintai.